kematian Yesus Kristus. Olok-olok keji orang banyak terhadap dia yang tersalib menjadi simbol kebejatan dosa. Kristus dijadikan tontonan. Lalu mereka berkata Elia akan datang dan menolongnya. Mereka memakai kata Alkitab dalam ketidakpengertian mereka. Siapa sebetulnya yang dikatakan oleh Maliaki? Elia akan datang dengan kuasa luar biasa. Yesus sudah berkata dalam kitab Injil Lukas, dia, yaitu Yohanes Pembaptis. Itulah yang dimaksud. Tetapi dia hanya membuka jalan. Dan Yohanes berkata, bukan aku sang Mesias itu, tapi dia membuka tali kasutnya saja. Aku tidak layak. Membaca Alkitab, meneliti Alkitab begitu mengagumkan. Sekarang mereka bodoh mau menafsir Elia sama dengan Kristus. Apakah Elia akan menolong Kristus? Kalimat paling bodoh. Karena Elia butuh Kristus. Kristus yang menolong Elia, bukan sebaliknya. Mengerikan bukan? Ini kekacauan agama. Karena mengukur segala sesuatu dari ukuran-ukuran yang kasat mata saja, tanpa mau memahami pergumulan di dalam keimanan. Kesalahan total terhadap salib itu. Tetapi berapa banyak orang yang salah soal salib? Berapa banyak orang berani berbicara, Yesus sudah mati tersalib bagi kita, maka kita tidak akan menderita. Dari mimbar ini akan kukatakan, itu kejahatan. Justru karena dia tersalib, ia berkata, ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Paulus berkata benar, kepadamu dianugerahkan, bukan hanya percaya kepada dia, tetapi menderita untuk dia. Tidak perlu engkau takut dan membayangkan hidup orang Kristen tidak boleh kaya. No, jikalau engkau orang kaya, engkau tidak boleh menghambur-hambur hartamu dan hidup pesta pora. Menderita pasti, karena orang lain boleh, kenapa saya tidak? Saya punya uang, kenapa saya tidak? Itu istilah menderita. Karena tidak melakukan segala apa yang diinginkan tubuh, tapi belajar menaklukkan tubuh, sehingga kekayaanku adalah kebahagiaan bagi sesamaku. Dan kita akan memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Menderita. Orang berbuat dosa, saya tidak. Saya harus menahannya. Saya harus ikut cara Kristus hidup itu. Jalan salib itu tidak menyenangkan, saudara-saudaraku. Itu artinya menderita. Melawan keinginan daging. Hidup dalam kebenaran, tetapi di tengah dunia yang penuh kedagingan. Kamu akan lonely, kau akan sendiri, kau akan merasa aku aneh sendiri. Itu panggilan Kristen.